Oke. Ya. Baik, sebelum ke fungsi variabel kompleks, ya, teman-teman ada yang masih ingat definisi fungsi real? Jadi, misalkan saya punya dua himpunan, ya, dua himpunan, katakan ini himpunan A, kemudian ini himpunan B, kemudian saya punya pemetaan F dari A ke B, gitu ya. Nah, kalau misalkan ini A-nya ini subset real, B-nya juga subset real, ya. Jadi F ini kan dia fungsi bernilai real dengan domain real gitu ya. Jadi kita bisa bilang F ini fungsi variabel real, betul ya? Nah, ada yang masih ingat yang disebut fungsi real? Di fungsi real itu seperti apa ya? Fungsi di real. Nah, seperti apa ya fungsinya? Definisinya apa? Coba di apa? Kalkulus apa ya pasti sudah ada. Definisi fungsi. Ada yang bisa bantu saya? Apa? Definisi fungsi. Fungsi F dari A ke B itu berarti apa? Jika apa? Untuk setiap titik di A, ya, ada dengan tunggal titik di B, ya. Misalnya ini saya punya X di sini, ini dia selalu punya teman di sini, misalnya Nah, ada Y di sini, sehingga Y sama dengan X. Tapi dia untuk setiap, jadi ini dia punya teman, ini punya teman juga, ini dia punya teman, ini dia punya teman, ya. Oke, gitu. Ini juga punya di sini, gitu ya. Punya teman dengan tunggal, ya. Jadi relasi F dari A ke B ini disebut fungsi jika apa? Untuk setiap titik X di A terdapat dengan tunggal Y di B sehingga Y sama dengan Fx. Masih ingat definisi ini ya? Nah, kemudian nanti di dalam bagian ini, pengertian fungsi yang kita punya dari fungsi real ini akan diperluas untuk domain definisi atau daerah definisi dan kodomain di dalam sistem bilangan kompleks C. Oke. Seperti apa itu definisinya? Misalkan kita punya himpunan A subset ini himpunannya harusnya subset ya di sini, bukan anggota. Himpunan A subset C. Misalnya saya punya di sini A, dia subset dari C ke C misalnya gitu ya. Sini kita punya fungsi F. Fungsi F didefinisikan pada A adalah apa? Suatu aturan yang memasangkan setiap Z di dalam A dengan W di dalam C. Oke. Nah, coba diperhatikan dari definisi ini dan definisi fungsi variabel kompleks. Ada perbedaan definisi nggak ya dari kedua hal ini? Atau sama-sama aja dari definisinya? Ada perbedaan nggak? Halo? Coba diperhatikan definisi ini. Definisi yang fungsi real dengan fungsi kompleks. Ada perbedaan nggak di sini? Ada yang mau jawab? Ada yang mau bantu saya?
Halo? Halo, ayo. Nggak ada yang bersuara ini. Ibu izin menjawab, Bu. Berbeda bukannya, Bu? Perbedaannya di mana? Kalau misalnya yang terhadap fungsi itu harus tunggal, berarti satu misalnya X ke Y-nya itu harus, A ke B-nya itu misalnya, Bu, harus memiliki satu pasangan. Nah, sedangkan yang fungsi kompleks itu nggak harus memiliki satu pasangan. Kayak gitu bukannya, Bu? Nggak harus memiliki pasangan yang tunggal. Yang tunggal. Ya, jadi misalkan kalau digambarkan gimana? Ini kan semuanya tunggal ya. Kalau yang ini ada di sini dengan tunggal, di sininya tidak ada kata-kata dengan tunggal. Berarti kalau gitu, misalnya di sini itu X1 gitu ya. Di sini dia punya misalnya Y1, kemudian ada Y2 gini. Ini di dalam fungsi kompleks diperbolehkan ya. Kalau dari definisinya, gitu ya. Asalkan dia punya teman aja, semuanya dia punya teman sana gitu. Gitu ya. Ya, betul. Jadi kalau dari definisi dia perbedaannya di sini. Kalau di real itu dia explicitly ditulis dengan tunggal di sini ya. Sedangkan di fungsi variabel kompleks di sini tidak ada penegasan dengan tunggalnya. Yang penting setiap Z di A ya, dia ada teman di C gitu ya, di kodomainnya. Oke. Nah, dalam hal yang ini tadi kalau misalnya dia punya temannya itu adalah W ya, maka W ini disebut nilai fungsi F di titik Z. Dan kita tuliskan sebagai W sama dengan FZ. Gitu ya. Loh, kok bisa dia tidak tunggal ya? Nah, nanti contohnya akan kita sebenarnya kita sudah punya contohnya ya kemarin ya. Tapi coba kita beralih ke sini dulu ya. Kita definisikan dulu apa yang disebut domain fungsi atau daerah definisi. Ya. Jadi kalau di fungsi real kita kan punya yang namanya domain sama kodomain, gitu ya. Daerah asal sama daerah hasil. Nah, tapi kita sudah menggunakan kata-kata domain itu di pertemuan kemarin yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan fungsi. Ada yang masih ingat definisi domain di himpunan kompleks itu apa? Kemarin suatu himpunan yang dia itu terbuka dan terhubung ya. Jadi nanti yang kita gunakan untuk domain fungsi, nah ini adalah kita menggunakan domain definisi ya. Jadi supaya tidak rancu, kalau domain kemarin kan kita sudah punya definisi di himpunan kompleks kemarin ya. Nah, sedangkan ini nanti kita gunakan domain definisi gitu ya. Jadi domain definisi itu apa? Domain definisi itu adalah himpunan terbesar sehingga fungsi F terdefinisikan pada himpunan tersebut. Oke ya, itu kita sebut sebagai domain definisi. Tapi domain definisi itu belum tentu dia merupakan domain gitu ya. Belum tentu dia itu terbuka, belum tentu juga dia itu terhubung. Jadi tidak ada secara umum domain fungsi tidak ada hubungannya dengan domain definisi domain yang kita kemarin punya gitu ya. Nah, misalnya kita punya fungsi F dengan definisi Fz sama dengan 1 per Z min 1 gitu ya. Maka domain definisi F itu apa? Berarti apa? Semua anggota, semua bilangan kompleks kecuali 1 gitu ya. Kita menuliskannya sebagai Z elemen C dengan Z tidak sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita notasikan dengan DF. DF ini notasinya benar-benar mirip ya dengan yang kita punya di fungsi real.
Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Ibu. Oke. Oke, saya lanjutkan. Domain definisi ya. Selanjutnya, misalkan kita punya fungsi F dan Z anggota domain fungsi F, gitu. Nah, Z ini kemarin Z itu kan bisa kita tuliskan sebagai Z X, Y, atau bisa kita tuliskan juga sebagai Z R theta gitu ya. Nah, kita akan melihat bentuk fungsi dari Z ketika Z-nya itu XY, nanti bentuknya seperti apa gitu ya. Mari kita tuliskan di sini, kita punya FZ, berarti di sini F misalnya XY ya berarti kan X plus IY gitu ya. Nah, berarti kalau gitu, ini F ini bisa kita tuliskan karena F ini kan tadi adalah suatu pemetaan dari subset kompleks ke kompleks. Jadi daerah hasilnya itu kan dia kompleks juga ya. Berarti kalau dia kompleks juga, ini bisa saya tuliskan sebagai U plus IV gitu kan. Dengan U dan V-nya bilangan real gitu kan. Jadi mungkin gambarannya seperti ini. Kalau mungkin lebih enaknya ya, saya punya di sini A itu subset kompleks, di sini F ke misalnya apa kompleks gitu ya. Nah, di sini kita punya X ya. Misalnya X di sini itu adalah X, Y, ini dia dibawa oleh F menjadi di sini Z ya. Menjadi FZ yang sama dengan U plus IV. Oke ya, karena kan dia dibawa ke C. Dibawa ke C berarti dia bisa kita bentuk ke dalam U plus IV dengan U dan V-nya anggota bilangan real. Oke, berarti kalau gitu U dan V ini dua-duanya ini bergantung kepada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Begitu juga dengan si V-nya. Gitu kan? Berarti kalau gitu U ini itu merupakan suatu fungsi. U dan V ya. Ini merupakan fungsi dari apa? Bisa kita bilang dari C ke R. Ya kan? U-nya kan real, V-nya itu real. Domainnya adalah X. Oh, kalau domain titik asalnya itu adalah X, Y. X, Y itu C. Gitu kan? Jadi nanti bisa kita pandang sebagai U itu adalah UX, Y dan V adalah VX, Y. Oke, jadi nanti dapat kita tuliskan sebenarnya FZ ini sama dengan UXY ditambah IVXY gitu ya. Dengan U dan V-nya itu adalah fungsi dari C ke R. Oke. Nah, bagaimana ketika kita menganggap Z-nya itu, sekarang perhatikan yang Z-nya itu R theta. Ya sama aja, berarti di sini Z-nya ini kita anggap sebagai variabelnya itu R theta. Ini FZ, berarti di sini U plus IV, gitu kan? Berarti apa? U dan V-nya itu dia juga fungsi dari C ke R, tapi karena tadi titik asalnya itu kita ambil R theta, berarti U-nya itu adalah U R theta, gitu kan? Dan V-nya itu adalah V R theta. Oke, bisa dipahami sampai sini? Gitu ya. Nanti kalau kurang jelas nanti bisa kita lihat dari, nah ini
kita punya contoh di sini. Misalnya kita punya fz itu adalah z ditambah konjugat z ditambah i modulus z. Ya, kalau misalnya z-nya itu sama x plus y, maka fz-nya sama dengan apa? Z-nya x plus y ditambah modulus z, konjugat z-nya apa? X min y ditambah i kali modulus z. Modulus z-nya berarti akar x kuadrat plus y kuadrat. Jadi di sini kita punya 2x, y-nya habis ya, ditambah i akar x kuadrat plus y kuadrat. Jadi kalau gitu, ini itu kita anggap sebagai u dan ini adalah si v-nya. Benar ya? Jadi kita peroleh ux, y-nya itu adalah 2x dan vx y-nya adalah akar x kuadrat plus y kuadrat. Ya, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin untuk contohnya? Bisa ya? Kebayang ya, jadi yang dimaksud U dan V-nya itu seperti apa? Betul ya, dia jadi fungsi dari C ke R ya, masing-masing U dan V-nya. Oke, selanjutnya. Jika kita punya Fz, ini sama dengan Z kuadrat. Kemudian kita memandang Z-nya sebagai R cos theta plus I sin theta. Boleh ya, seperti ini ya. Berarti Z-nya itu kita anggap dari variabel R theta. Oke, jadi Fz-nya kita dapat apa? R cos theta plus I sin theta. Ini dikuadratkan. Nah, di sini ada salah ketik ya. Harusnya kuadratnya di sini. Oh, sama di sini juga tulisnya di sini sin theta, maksudnya adalah cos theta ya. Nanti tolong dibetulkan untuk catatan masing-masing. Ya, ini maksudnya cis ya, R cis theta dikuadratkan gitu ya. Jadi kalau dikuadratkan jadi kita punya apa? R-nya jadi R kuadrat, cis-nya jadi apa? Menurut rumus de Moivre kita jadi punya apa? Cos 2 theta ditambah I sin 2 theta. Ini ya. Jadi ini bisa kita tuliskan sebagai R kuadrat cos 2 theta ditambah I R kuadrat sin 2 theta. Jadi kita anggap ini sebagai U-nya dan ini sebagai V-nya gitu ya. Jadi UR theta adalah R kuadrat cos 2 theta dan VR theta sama dengan R kuadrat sin. Nah, di sini juga ada kurang 2. Sin 2 theta. Begitu, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, di sini catatan yang tadi ya. Berbeda halnya dengan fungsi variabel real yang bernilai tunggal, fungsi variabel kompleks dapat bernilai tidak tunggal ya. Contohnya apa ya? Kita kemarin punya Z pangkat 1/4. Itu Z pangkat 1/4 itu menghasilkan berapa nilai? Ada berapa ya Z pangkat 1/4 itu? Berarti kan akar pangkat 4 dari Z gitu kan, kemarin notasinya Z pangkat 1/4 itu kan adalah akar pangkat 4 dari Z. Kita punya berapa nilai untuk itu? Akar pangkat 4 kita punya berapa?
ada berapa nilai? Ada 4 ya, yaitu ada Z0, ada Z1, ada Z2, sama ada Z3 kan? Ya kan? Berarti kan kalau misalnya akar pangkat 4 dari Z ini saya definisikan sebagai FZ gitu ya. Nah, berarti kan dia memang tidak tunggal ya, dia fungsinya itu memang agak berbeda dengan fungsi real ya. Dia ternyata memang bernilai tidak tunggal ya. Jadi FZ ini juga sama dengan Z0, FZ juga boleh sama dengan Z1, FZ sama dengan Z2, dan FZ juga sama dengan Z3. Gitu kan? Dia mempunyai 4 nilai untuk bilangan tak nol. Ya. Nah, selanjutnya, kalau misalnya kita punya bilangan-bilangan C0 hingga Cn, dengan N-nya bilangan asli, dia itu konstanta kompleks ya, dengan C0-nya tidak 0, maka PNZ dengan definisi C0 Z pangkat N ditambah C1 Z pangkat N-1 ditambah dan seterusnya hingga ditambah Cn ya, ini disebut fungsi suku banyak atau polinomial. Dan polinomial ini kita juga punya di fungsi real, kita punya ya, polinomial berderajat n ini kita punya ya, bentuknya hampir sama. Cuman berbedanya di sini ya tentu saja z-nya di sini yang dimaksudkan itu adalah apa? Variabel kompleks. Gitu ya. Baik. Oke. Nah, untuk yang menentukan UV ini ya, ini nanti teman-teman bisa coba mengerjakan di latihan ya. Nomor 1 ini menentukan domain fungsi. Oke. Nomor 2 ini menentukan UV ya, dengan melihat UV-nya itu dengan melihat Z-nya itu merupakan variabel dengan variabelnya itu ZXY gitu ya. Selanjutnya ini juga yang nomor 3 ini kita juga menentukan UV, cuman di sini UV-nya itu kita pandang sebagai variabel R theta. Gitu ya. Jadi kalau ini nanti silahkan Z-nya diubah menjadi X plus IY. Yang ini, yang nomor 3, Z-nya diubah menjadi R cis theta. Gitu ya, bisa untuk latihan teman-teman. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah pemetaan atau transformasinya. Ya, sebenarnya ini kalau di fungsi real itu kita menggambarkan fungsi ya, kita bisa menggambarkan fungsi real ya. Jadi ketika kita punya f dari A subset R ke R gitu ya, ini kita bisa menggambarkan ya, yang A di sini ini kita gambarkan melalui sumbu X gitu kan. Sedangkan hasilnya yang ini kodomainnya ini kita gambarkan dengan sumbu Y kan gitu ya. Nah, tinggal kita memasangkan setiap titik yang ada di sini tadi. Misalnya kita punya fx sama dengan x, berarti kan y sama dengan x. Oh, berarti gambarnya gimana? Gambarnya gini. Gitu kan? Berarti maksudnya apa? Ketika x-nya 1, fx-nya 1, gitu kan? Ketika x-nya 2, fx-nya juga 2, dan seterusnya gitu kan. Setiap titik di sini kita hubungkan sehingga kita peroleh gambar y sama dengan x-nya adalah ini. Seperti itu ya. Ini kalau di fungsi real. Nah, kalau misalkan kita berbicara fungsi kompleks, bagaimana cara kita menggambarkannya? Ada ide nggak?
Coba kalau kita mau ngikutin alurnya dari si fungsi real ini loh. Berarti kan dia ada sumbu X, ada satu sumbu lagi kan, gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita berbicara F itu A, dia subset dari C ke C, gitu kan. C ini kan bisa kita pandang sebagai R2 ya. Di sini kan juga R2. Bagaimana mungkin kita menggambarkan, berarti kita butuh berapa? Dimensi 4. Bisa nggak kita menggambarkan dimensi 4? Memungkinkan nggak? Tidak, Bu. Memungkinkan nggak? Kita menggambarkan dimensi 4. Ada yang sudah pernah menggambarkan dengan dimensi 4? Nggak bisa ya. Kita maksimal kita bisa menggambarkannya itu dimensi 3 kan? Sumbu X ya, kanan kiri gitu kan. Sumbu Y-nya bisa depan belakang, kemudian bisa tambah satu lagi sumbu Z, yaitu atas bawah. Itu yang baru bisa kita gambarkan. Sedangkan ini dia ternyata butuh sampai R4, nggak mungkin jadinya kalau kita mau jadikan satu. Ya, maka dari itu yang kita butuhkan itu adalah 2 bidang ya. Jadi kita cuma bisa menggambarkannya itu terpisah ya, antara yang di domain ya atau daerah domain fungsi F-nya gitu kan, dengan yang daerah hasilnya. Oke. Nah, ini dituliskan di sini ya untuk lebih mempermudah penyajian, nanti diperlukan 2 bidang kompleks. Yang pertama nanti yang ini disebut bidang, kemudian bidang yang kedua dinamakan bidang W. Gitu ya. Maka nanti F seringkali disebut sebagai pemetaan atau mapping atau transformasi. Baik, kemudian bagaimana menggambarkan fungsinya berarti ya. Nah, misalnya kita punya Fz sama dengan Z ditambah konjugat Z ditambah I Z konjugat Z. Ya, berarti ini kalau dihitung jadi apa? Di sini X plus Y ditambah X min Y ditambah I Z kalikan dengan konjugatnya, berarti kita dapatkan X kuadrat plus Y kuadrat. Gini kan? Berarti kalau gitu ini habis sehingga kita punya 2 plus I X kuadrat plus Y kuadrat. Gitu ya. Berarti kalau gitu kita punya U-nya itu adalah 2X, ya kan? U-nya jadi kita punya 2X, kemudian V-nya kita punya X kuadrat plus Y kuadrat. Gitu ya. Nah, maksudnya di sini adalah nanti kita punya 2 bidang. Nah, di sini bidang untuk daerah domainnya, domain fungsi F-nya. Di sini adalah bidang untuk daerah hasilnya. Jadi di sini kita punya bidang Z, kemudian di sini kita punya bidang W. Bidang Z itu sumbunya adalah X, Y, dan bidang W sumbunya apa? Berarti sumbu U sama V. Itu kan? Ini dipetakan oleh si F. Ya. Berarti gambarkan FL jika L-nya. Nah, ini sekarang kita mulai dari L-nya ini kan berarti dia maksudnya himpunan di domainnya ya. Jadi kita punya L adalah Z dengan modulus Z-nya sama dengan 1. Modulus Z sama dengan 1 itu berarti apa? Berarti kita langsung tulis pakai XY aja mungkin ya. L itu berarti XY dengan
X kuadrat plus Y kuadrat di akar sama dengan 1. Berarti ini sama dengan XY, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Nah, ini L ini kita gambarkan di bidang Z-nya. Oke. Nah, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Ini gambar apa ya? Gambar apa dia? Apa ya? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Gambar apa? Gambar apa, teman-teman? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Lingkaran dengan pusatnya 0,0 dan jari-jarinya satu ya. Jadi kita punya di sini berarti si L-nya itu dia di apakan di Nah, di sini ya si L-nya itu. Gini ya. Cuman di ping-nya aja apa sama di dalamnya? Sama dengan 1 itu. Sama dalamnya enggak? Enggak ya, cuman sama dengan 1. Kalau dalamnya itu nanti berarti X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari sama dengan 1. Nah, itu baru sama dalamnya ya. Jadi si L-nya itu adalah baru si ping-nya ini aja. Oke ya. Kemudian sekarang kita mau gambar untuk FL-nya. Nah, FL-nya ini ada di bidang W. Oke, di bidang W. Berarti nanti kita harus bisa memetakan atau mapping ya. Kita mapping dari sini ke sininya gimana. Nah, ini ada dua cara ya. Mungkin kalau cara yang satu persatunya itu ya kita ambil beberapa titik ya. Misalkan 1,0 ya. 1,0 kan dia ada di sini ya. 1,0. Nah, 1,0 ini kalau kita masukkan ke fungsi F, maka kita peroleh apa? 1,0 berarti 2,1 ya. Benar nggak? Jadi kita punya A aksennya 2,1. Kemudian lagi, saya mau ambil titik D 0,1, dia ada di sini. 0,1 masukin ke sini 0,1, berarti kita punya 0,1 ya di aksennya. Dan seterusnya kita sampai punya titik, 3 titik. Jadi di sini kita punya 2,1 ya, kira-kira di sini 2,1 di sini. 0,1 di sini, min 2,1, gitu kan, sama 0,1. Nah, cuman hati-hatinya ya. Oh, ini berarti bisa dibilang gini ya. Nah, ini adalah si FL-nya. Oke, nah kita hanya bisa menggambarkannya seperti ini. Jadi mapping aja, gitu kan. Dua gambar yang berbeda. L transformasikan oleh L ya menjadi FL. FL-nya yang di sebelah kanan. Oke. Tapi sebenarnya ya tidak dengan seperti ini pun kita juga bisa. Caranya gimana? Kita tinggal perhatikan aja fungsi U dan V-nya ya. Jadi kita punya U ya, punya U-nya ini adalah 2X dan kita punya V-nya itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Betul?
Kemudian kita perhatikan dari L-nya. L itu semua titik X, Y dengan X kuadrat plus Y kuadratnya sama dengan 1. Oh ya sudah, berarti kalau gitu P-nya ini kita dapat dia pasti sama dengan 1. Gitu kan? P-nya sama dengan 1. U-nya sama dengan 2X. Ya. Kalau 2X, 1 itu kan berarti dia memanjang gini ya. Nah, tapi kita juga harus perhatikan di sini 2X, syaratnya ini kita harus perhatikan lagi. Ya, kita punya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Perhatikan bahwa X kuadrat ini pasti kurang dari sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Gitu kan? Padahal tadi X kuadrat plus Y kuadratnya sama dengan 1. Berarti kita punya X kuadrat kurang dari sama dengan 1. Ya kan? Jadi X-nya di antara berapa? Min 1 hingga 1. Ini kan pertidaksamaan di real biasa ya. X kuadrat kurang dari sama dengan 1. Berarti X-nya di antara min 1 hingga 1. Nah, U-nya itu 2X. Ya sudah. Berarti semua ruas kita kalikan dengan 2. Gitu kan? Jadi min 2 kurang dari sama dengan 2X kurang dari sama dengan 1. 2 ya, 1 kali 2. Berarti 2X-nya itu U, berarti U-nya nanti di antara 2 hingga min 2. Jadi kita bacanya gimana? Bacanya gimana? Berarti sebarang titik P, kita ambil namakan saja P ya, X, Y, di dalam L, ini oleh F dipetakan ke P aksen. P aksennya itu adalah U, V ya. U-nya itu tadi adalah 2X, P-nya itu adalah 1 ya. Dengan, nah bisa jadi seperti ini, atau kalau misalnya P aksen 2,1, di sini harus ditambahin ya, dengan X-nya di antara min 1 hingga 1. Oke, tapi kalau seperti ini boleh juga dipetakan ke P aksen gitu kan, U, V gitu kan, dengan U, V-nya, V-nya tadi 1, berarti ini saya hapus, di sini V-nya itu 1, dan dengan U-nya itu dari min 2 hingga 2. Ini juga boleh. Gitu ya. Jadi gambarnya gimana? Ya sudah, si P-nya 1, jadi dia selalu di titik 1 terus ya. Jadi dia 2X-nya dari min 2 hingga 2 berhenti di sini. Jadi kita menggambarkannya cukup yang ini. Saya kasih kotak di sini ya. Nah, gambarkannya di sini. Begitu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silahkan. Atau sudah cukup jelas? Untuk gambarnya, menggambar fungsinya gimana? Ada pertanyaan? Mungkin gambarnya bisa di screenshot dulu ya. Sudah cukup? Nah, ini untuk tadi saya berikan contoh untuk yang A ya. Coba nanti untuk yang B dilanjutkan ya, ketika L-nya hanya diubah sedikit aja. Tadinya L-nya itu adalah lingkaran dengan jari-jari 1 ya. Kan? Nah, L-nya di sini sekarang jari-jarinya berapa ini? Gitu, 2 ya berarti ya. Nah, nanti dicoba ya untuk yang nomor 1B. Ada pertanyaan? Cukup? Bisa dicukupkan? Cukup jelas? Dari saya jelas, Bu. Oke. Ya sudah, tinggal latihan ya. Jadi nanti dicoba yang B ya.
soalnya sama. Kemudian di sini latihan untuk saya kasih di nomor 4 dan nomor 5. F-nya sekian ini, ya. Kemudian perhatikan di sini L-nya itu adalah modulus Z sama dengan 1, yang B-nya modulus Z kurang dari sama dengan 1. Beda ya ini ya. Berarti kalau yang sama dengan 1 itu dia cuma lingkarannya aja, tapi kalau kurang dari sama dengan 1 dia lingkaran dan juga di dalam lingkaran itu. Benar ya? Begitu juga yang nomor 5. Yang nomor 5 itu dua-duanya di dalam lingkaran ya, kurang dari sama dengan 1. Itu nanti silahkan dicoba dikerjakan. Oke, mungkin itu dulu untuk fungsi ya, untuk perkenalan fungsi. Jadi tadi silahkan teman-teman latihan ya untuk menentukan UV dari fungsi, kemudian sekaligus dari UV itu tadi juga teman-teman jadi bisa menggambarkan ya transformasinya dari fungsi itu seperti apa. Itu bisa dikerjakan. Mau ada diskusi di grup enggak untuk hari ini? Atau dikerjakan dulu? Atau mau langsung ada diskusi di grup? Gimana teman-teman? Halo? Besok kita udah ganti lagi ya, soalnya besok kita mungkin ya bolehlah kalau mau ada yang perlu didiskusikan dari ini boleh sebentar, tapi minggu depan itu saya mau beralih ke limit fungsi ya, jadi ini perkenalan fungsi, kemudian minggu depannya saya sih inginnya masuk ke limit fungsi. Ini kan udah pertemuan ke-6 ya, jadi minggu depan itu sudah pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Jadi silahkan harus lebih dipersiapkan. Ini saya reminder bahwa kita satu pertemuan lagi sudah UTS gitu. Baik, silahkan dikerjakan ya. Oh ya, untuk yang minggu kemarin teman-teman udah isi di link belum ya untuk yang presentasi? Yang presentasi via Zoom itu udah update di link belum? Udah belum? Saya belum cek juga sih. Link yang spreadsheet, Bu. Link yang presentasi. Ya, kan ada kan link presentasi yang presentasi ngisi di situ kan. Kemarin kan presentasi kelompok. Cuman kan memang tidak semuanya ya, tidak semuanya presentasi. Nah, besok kemarin itu udah isi belum ya? Jadi kalau belum silahkan diisi ya, diupdate datanya biar tercatat gitu sih. Oke, ada pertanyaan? Belum, Bu. Dari saya belum ada, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya untuk yang via Zoom. Silahkan dilanjutkan untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan fungsi variabel kompleks. Begitu. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.